dipecahkan dulu, dia diuraikan menjadi Cu2+ ditambah sama SO4 2 negatif. Nah, terus ngapain lagi setelah ini? Dari sini kita lihat nih, ada Cu2+ ya. Ada Cu2+ sama ada SO4 2 negatif. Nah, mereka jadi apa sih? Teman-teman gampangnya gini aja ya. Kalau di sini ionnya positif, berarti teman-teman jadikan katoda. Kalau misalkan dia ionnya ion negatif, berarti kalian jadikan sebagai anoda. Kalau misalkan sudah dijadikan katoda sama anoda, langkah selanjutnya apa lagi? Langkah selanjutnya kita buat nih reaksinya. Reaksi di katoda bakal kayak gimana? Terus habis itu kita bikin lagi reaksi di anodanya bakal seperti apa. Nah, kalau misalkan udah, kita lihat ya, katode. Katode itu mengalami apa sih? Nah, katode seperti yang harus teman-teman tahu ya, katode itu selalu mengalami reaksi reduksi. Jadi kalau misalkan dia reaksi reduksi, kita lihat apa? Kita lihat ion positifnya nih, teman-teman. Ion positifnya berupa apa? Berupa Cu2+. Nah, Cu2+ ini masuknya kemana sih? Di sini Cu2+ masuknya adalah ke logam lain gitu. Masuknya ke logam lain. Logam lain itu apa sih? Nah, di sini saya tulis dulu ya. Cu2+ masuknya ke logam lain. Logam lain itu adalah logam selain dari golongan 1A, golongan 2A, terus ada logam Al sama Mn. Ini adalah contoh logam-logam lain. Karena Cu2+ itu nggak ada di 1A, 2A, Al sama Mn, makanya Cu itu masuknya ke logam lain. Kalau misalkan logam lain gimana nih reaksinya? Kalau logam lain itu berarti dia bakalan tereduksi menjadi dirinya sendiri. Nah, berarti Cu2+-nya tereduksi menjadi diri sendiri ya. Kita tulis Cu2+. Nah, kalau tereduksi menjadi diri sendiri, dia harus tangkap elektron, teman-teman. Elektronnya tuh berapa kira-kira? Elektronnya ini sesuai dari muatan positif yang dia punya. Kalau di sini muatan positifnya positif 2, berarti elektron yang kita tambahkan juga harus 2. Kalau misalkan nanti di sini plus 3, teman-teman harus nambahinnya 3 elektron. Begitu aja ya. Nah, terus habis itu jadi diri sendiri. Kalau jadi diri sendiri, berarti dia nggak berubah jadi siapapun kecuali Cu itu sendiri. Nah, ini untuk reaksi di katodanya ya. Terus untuk reaksi di anodanya gimana? Untuk reaksi di anoda ya. Reaksi di anoda itu selalu mengalami reaksi oksidasi. Kalau misalkan reaksi oksidasi itu berarti gimana? Nah, reaksi oksidasi kita lihat dulu nih. Anodanya itu yang mana? Anodanya itu yang bermuatan negatif. Kalau misalkan dia bermuatan negatif di sini, kita pertama anoda lihat apa dulu? Lihat dulu elektrodenya ya, teman-teman. Nah, di sini elektrodenya ada siapa? Kita lihat nih di soal ada yang namanya elektrode PT. Nah, kita harus tahu nih elektrode PT itu masuknya elektrode apa. Kalau misalkan dia bilang elektrode PT, berarti artinya dia termasuk elektrode inert ya teman-teman. Nah, yang termasuk elektrode inert itu ada siapa aja sih? Ada 3 nih. Ada C, ada PT, ada AU. Inert itu secara bahasa adalah dia sulit untuk bereaksi dengan yang lain. Kalau dia sulit bereaksi dengan yang lain, otomatis dia nggak bakal mengganggu kesetimbangan ion-ion yang ada di anoda. Nah, berarti kalau misalkan elektrodenya inert seperti PT ini, nah kita lihat aja ion negatifnya. Atau kita abaikan si elektrodenya. Ion negatifnya itu apa? Ion negatifnya itu SO4 2-. Nah, SO4 2- masuknya kemana sih? SO4 2- ini nanti teman-teman harus tahu ya. Masuknya itu ke sisa asam oksi. Di sini saya tulis dulu ya. Dia masuknya itu ke sisa asam oksi. Ada siapa aja sih Kak yang masuk ke sisa asam oksi? Ada lumayan nih. Ada SO4 2-, terus ada CO3 2-, terus ada lagi apa lagi? Ada PO4 3-, sama yang biasa keluar NO3-1. Nah, ini masuknya ke sisa asam oksi ya. Saya biasa jamin sih kalau misalkan sisa asam oksi nggak bakal keluar setelah atau selain mereka berempat ini ya. Apalagi SO4 296 500. Dapatlah mol elektronnya 0,1. Terus habis dari situ kita mau mencari apa lagi kalau misalkan sudah dapat mol elektron. Justru dasarnya itu di mol elektron ya teman-teman. Ketika kita sudah dapat mol elektronnya yang nilainya 0,1 itu, kita bisa pindahkan kemana-mana. Nah, 0,1 ini teman-teman pindahkan ke sini nih, yang ada elektronnya. Nah, di sini yang ada elektronnya juga pindahkan ya. Jadi di sini teman-teman tulis 0,1, di sini juga kalian tulis 0,1 begitu. Kak, kenapa yang atas sama bawah sama? Padahal koefisiennya berbeda. Nah, karena rangkaiannya itu pasti seri teman-teman. Mol elektron atas sama mol elektron bawah itu hasilnya pasti
tidak mungkin berbeda. Nah, karena tidak berbeda berarti masukin aja nih nilainya sama-sama 0,1 walaupun koefisiennya beda ya. Nah, terus yang ditanya apa yang C? Volume gas di anode bila diukur dalam keadaan STP. Mana gas di anode? Kita lihat nih, antara H plus sama O2, pasti yang gas itu O2 teman-teman ya. Jadi kita pindahin ke oksigen. Oksigen di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 4. Berarti diapain buat jadi ke sini? Jadi tinggal dibagi 4 aja ya. 0,1 teman-teman bagi sama 4. Jadinya 0,1 bagi 4 itu dapat 0,025. Nah, ya udah deh. Kalau misalkan sudah dapat nih volume O2-nya gimana? Kita masukin ke rumusnya, rumus untuk mencari volumenya. Nah, kita tulis di sini. Volume dalam keadaan standar. Standar itu berarti STP teman-teman ya. Di sini rumusnya apa? Rumusnya itu adalah mol yang tadi teman-teman dapatkan tinggal dikalikan sama 22,4. Berarti dapatnya berapa? Nah, yang tadi 0,025 ya. 0,025 dikali sama 22,4. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya di sini berarti sama dengan 0,56 liter. Jadi untuk yang C jawabannya ini teman-teman ya. 0,56 liter. Jadi ini sudah kita jawab ya untuk yang pertanyaan nomor C. Seperti itu. Nah, terus habis itu untuk yang nomor D nih, gimana kita jawabnya untuk pertanyaan nomor D? Untuk pertanyaan nomor D, kita jawab ya, pH larutan yang terdapat di anode. pH ini ada dua macam teman-teman. Kalau misalkan nggak asam, ya basa. Kalau misalkan asam, dia mengandung apa sih? Di sini kakak tuliskan ya. Kalau misalkan asam, dia itu mengandung yang namanya H+. Kalau misalkan basa, pasti dia mengandung yang namanya OH- atau OH negatif. Yang ditanya mana? Yang ditanya katanya di anode. Kalau misalkan di anode gimana? Kalau di anode teman-teman lihat dari sini, di anode adanya H+. Di sini ya. Berarti dia mintanya pH asam. Nah, teman-teman lihat nih koefisiennya berapa? Koefisiennya di sini adalah 4. Nah, yang di sini kan juga koefisiennya 4 nih. Berarti kalau koefisiennya sama, molnya otomatis sama. Berarti molnya di sini 0,1 juga. Kita pindahin deh di sini 0,1. Kalau misalkan sudah dipindahin gimana? Ya udah deh, kita cari untuk rumus yang D-nya ya. Untuk rumus D pakai rumus apa? Mencari pH. Nah, untuk mencari pH di sini kita pakai rumus ya. Untuk yang D berarti konsentrasi dari si H+. Hanya gitu. Konsentrasi dari H plus rumusnya itu adalah mol dibagi sama volume. Volumenya mintanya dalam satuan liter. Nah, tapi teman-teman lihat di sini kira-kira dikasih tahu gak ya volumenya? Nah, di soal tuh nggak dikasih tahu teman-teman. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, berarti dianggapnya gimana? Kalau nggak dikasih tahu, anggapannya molnya itu apa namanya volumenya dia adalah 1 liter. Jadi cukup teman-teman masukkan mol yang tadi kita dapatkan 0,1 dibagi sama 1 liter. Kan jadinya itu 0,1 juga teman-teman ya. 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1. Berarti untuk nyari yang D, pH-nya pakai rumus apa? Kalau misalkan kita mau nyari pH, asam kan ya? Berarti pakai min log H plus ya. Kalau teman-teman masih ingat rumus kelas 11. Jadi kita tulisin aja di sini. Ini garis pembatas ya. Nah, berarti pakai rumus min log dari berapa? Min log dari yang kita dapatkan tadi. Yang kita dapatkan hasilnya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, min log 10 pangkat min 1 hasilnya berapa? Berarti teman-teman masukin aja nih ya. Pangkatnya tanpa minusnya ikut. Jadi, cuma ditulis pH-nya sama dengan 1. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk menjawab pertanyaan yang D. Nah, sampai sini kira-kira kalau teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ya mengenai elektrolisis, hitung-hitungannya ataupun reaksi yang barusan saya sudah bahas. Silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ya.